Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita memuliakan Allah. Dan insya Allah kita semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita berbicara tentang persoalan kematian. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah kematian, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di antaranya adalah kematian. Jadi antu Pak Ibu, aku nak bicara nikmat kita watan niya mang kebarang-barang pabawa angkana pamasina minjo Allah Ta'ala. Bukan harta saja, bukan jabatan saja, bukan kesehatan saja, tetapi kematian adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa itu matia dikatakan nikmat? Anguran jo matia nikana pamase. Tapi Bapak Ibu, saya sampaikan, andaikan tidak ada mati yang Allah turunkan di dunia ini khusus kepada kita manusia yang bernyawa, maka saya yakin Bapak Ibu pasti liputowaye. Mulai bari basa tang Allah karuwe bangi antamak pole bari basa lipu towa. Angko kise Ustaz anguran na kilipu justru nyama ngijo pakasiya ka punatan rek mate. Bukanai pa Ibu mohon maaf, andreknya menyamanna. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kaki pikir dong nih Pak Ibu punatan rek mate. Ya. Kita bayangkan bagi sendiri. Ya. Punatan rek mate na paturung Allah Ta'ala mulai ninek tak riolo tanga mate. Bayangkan makinyo. Iya. Mulai nenek ka riolo tena na mate ibu. Masih kurang ikinya nenek tak? Oh ibu? Masih kita ingat nenek? Iya. Nenek tadi? Iya. Iya. Bayangkan makin punai nenek tak riolo tanga mate. Ngurai ya Ustaz, kayaknya nenek tak kan nyetok nenek na. Betul tak? Iya. Nenek tak tidak mati dulu. Tambahin pun nenek na nenek tak. Tidak tahu nama mati. Iya. Tambah lagi nenek na nenek tak. Kali pugin juga kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan kematian bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kematiannya ini almarhum kah? Almarhum ini ada Yusuf. Almarhum Muhammad Yunus. Mau maaf Pak Yunus. Kalau ada Pak Yunus di sini nama saya tersinggung ini, mudah-mudahan lakbu mulutnya. Amin. Iya, saya ulangi. Termasuk kematiannya ini almarhum Muhammad Yusuf. Ya. Itu sudah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Anrek nama tersekre rufatau pasangalinna taniyai erok kelumpuanna Allah Ta'ala. Ya. Ini kematiannya almarhum Muhammad Yusuf.
sudah atas kehendak dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya sudah tidak bisa lagi ditunda Pak Ibu. Dan rek monakulle ditunda kematiannya, makanya kembali kepada Allah yang terbaik. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kematian kalau sudah sampai tidak bisa dimajukan juga tidak bisa dimundurkan, betul tidak? Betul. Cocok itu? Andre nak kulle ripa maju, andre tondak kulle ripa undur. Ya. Apa buktinya? Saya mau ceritakan satu kisah nyata. Ya, saya juga sering sampaikan ini kalau ceramah Pak Ibu. Lek bahkan diundang ceramah di daerah Bulukumba, daerah Boron Rapua. Ising kamu lek bain ne Pak Ibu tuta ceramah di Pantarambala. Cuman ya jamaah aku waktu aku perhatikan paling ribo duduk cido. Ya rinjo ribo duduk apa mau porang. Iya, nangis Joko saudara kali tekini. Iya. Itu jamaah Bapak Ibu sekalian paling dibarakan sekali duduknya. Tamaka nyamannya cidon Bapak Ibu. Nyaman batena cidon. Neya kia nyaman tot tindon. Bertoming karena nyaman ipakasya pilang ngiri caraan. Ternyata tindro Bapak Ibu. Angoro-ngoro gitu injo waktu ngoro Bapak Ibu nikah kali jero. Waktu ngoro satu kali masih diketawai. Mangoro lagi masih diketawai. Angoro gitu Bapak Ibu, Anda mendekat ini numpak gimana? Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata dia sumpai tawatan niya itu angoro karena dia dalam keadaan tidur. Tapi ternyata Pak Ibu dia ngoro karena dia dalam keadaan sakaratul maut. Ternyata nih Bapak Ibu di Bulukumba waktu ceramah. Jadi amare ceramah. Karena itu ini ceramah nih jaga mama tangan nih perhentikan tuh aja. Asal lari tuh mak, jangan teman-teman mau ngaki. Orang orang teman suruh pulang pagi tuh mak. Bapak Ibu sekalian, ternyata dia toko di Pakasiana. Akhirnya orang ini dibawa masuk di rumahnya yang di rumah duka itu Pak Nirang Intama. Lewat jadi samping saya, sampai di dalam, dikiok mah, kata Ustaz, antam ke rumah yang tua-tua, ngapa punya bentuknya. Saya masuk lihat, ternyata memang Bapak Ibu sekalian sudah melawan sakaratul maut. Karena napas sudah mulai tersendak-sendak, tidak normal ini lagi. Senata tanya-nyonya. Iya. Bapak Ibu sekalian. Jadi tabi di. Jadi saya sampaikan. Intu pun nangguk totoa Pak Ibu tahu amma dan tak nyuak-nyuak mo. Apa kuliah ni jamu Ustaz? Apa harus ni jamu jawab tua? Yang harus kita lakukan adalah fokus menuntun dia dengan kalimat La ilaha illallah. Seperti yang dibacakan tadi protokol. Iya. Fokus di menuntun itu. Anda dan tumada menyuruh namanya rohnya toje. Kania to biasa kuciri Pak. Beda tu puna tau pinsan na tumada. Puna tau pinsan ada trikere mbam itu. Puna tau pinsan maka puna tumada dan kulle. Namada ni mau picara bangkena. Mau picara lebatana. Ang picara luna ko kana ikaw di boleh bunuh. Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Satu. Ya, ikra'u ala mautakum Yasin. Ya, Bapak Ibu, saya ulang. Ikra'u ala mautakum Yasin. Ya, bacaannya tau amma dengan surah Yasin. Ya. Apa fungsi bacanya surah Yasin Ustaz? Dua. Yang pertama, punna ando garrina Pak Ibu, anrepa nana erang untuk lamate, artinya penyakit itu bukan menjadi penyebab kematiannya, maka insya Allah barakatna surah Yasin disembuhkan segera penyakitnya. Satu. Yang kedua, kalau itu penyakitnya menjadi sebab kematiannya, maka dipermudah pencabutan ajal kematiannya. Iya, jadi jawab bacaan surah Yasin. Yang kedua, setelah dibacakan surah Yasin, boleh lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntung dia dengan kalimat la ilaha illallah. Mangka puna dituntungi baji kita bateta. Di bajiki. Iya. Katang kata nabi tuntung itu wah.
Netok cara nanti kan cara Ustaz. Ini yang pertama. Kalau mau menuntun orang dalam keadaan zakarat, usahakan cari yang laki-laki. Itu yang pertama. Boya berburaknya. Ustaz, angapa pun bapak ini? Ada anak kulit ji. Silahkan perempuan boleh. Tapi kita lebih mengutamakan laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu lebih kuat menahan musibah dibanding perempuan. Ya, puna bapak ini disuruh maju, bapak maju dengar-dengaran. Serius bapak, ini suruh maju, maju kok, tuntun kalimat la ilaha illallah, maju sekali maju, la ilaha illallah. Mundur kok. Oh ibu, muna tuh mah, dete kok ngerengi. Memang jo Pak Rizal dia ya mangga menangis pada saat ada orang dalam keadaan zakarat bukan solusi. Ya. Angura pi pala ngeram Ustaz, mate pi. Kena mate ngeram kita tapi baju gitu pun ngeram kita kali itu biasa liwat batena. Ada lain ngasih ni model kah? Mulai model lagu-lagu slow, anjar lagu dandu, lagu pop, lagu rock. Ngasih lebih siapa penjara lagu dandu. Lebih siapa penjara. Anjir ke. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini yang suka begini sama seperti meratapi mayat. Hati-hati ibu, bukan dilarang menangis. Ya, Nabi saja menangis pada saat ditinggal oleh sahabatnya. Tapi anda masih ngomong tentang orang-orang. Ya, tongerang ada liwat-liwat. Apalagi nak sambara lepas yang penjago. Aduh, anda itu tuh aku. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, silahkan menangis. Karena siapa sih yang tidak sedih ditinggalkan, betul ya? Tapi mesti harus dibatasi Bapak Ibu sekalian. Batasi ki, ya, Bapak Ibu. Menangis makia, tapi perlu dibatasi. Nama tazkirah yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang harus dilakukan tadi adalah tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Cari yang laki-laki. Yang kedua, ya. Kenapa laki-laki Bapak Ibu? Karena laki-laki itu sedikit lebih besar suaranya dibandingkan perempuan. Iya. Jadi injok punan muntung itu wa kalimat la ilaha illallah itu amma. Dengan para lu ni perempuan saraya. Ketemu kira jelomponya. Yang penting sederhana besarnya kalau ngerangi. Nih Bapak Ibu. Ya, perempuan sih diserantang. Tapi bisi-bisi ki. Itu biasa nggak bisi-bisi. Madang mana bisi-bisi kita lina. Ada mago. Dibaca kok. Apa kamu nyo? Tapi ibu jangan bisi-bisi kalau ada orang zakarat. Tidak boleh. Ya. Kenapa Ustaz? Banyak kesalah bisi-bisi nang ambau nyo tu madang loh. Masih kali nak kuat. Pusing. Bapak Ibu sekalian, besarkan suara. Kenapa harus dibesarkan suara pada saat kita menuntut orang dalam keadaan zakaratul maut? Ada tuh dasarnya, tidak sekedar kusuruh ki Bapak Ibu. Apa dasarnya? Dulu waktu diciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam disuruh masuk ke dalam surga. Oh Nabi Adam, antamu ke surga. Silakan engkau masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Setelah masuk ke dalam surga, malaikat semua diperintahkan oleh Allah. Diperintahi malaikat dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa idh qalat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia ngasih malaikat gunakan Allah Ta'ala sujud ngasih kepada Nabi Adam. Ya, dalam artian menghormati Nabi Adam. Semua malaikat pada saat itu sujud Bapak Ibu. Sekte kita sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ya. Iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar, karena dia takabur. Kenapa dia takabur? Sombong, baik tampoi. Ya, apa nakana khalaqtahu minan nar, inak batur pepe ka wa khalaqtahu min tin, Nabi Adam batur tanahnya. Masa pepe kan pepe na sujud mangir tanahnya? Tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu. Akhirnya iblis dikatakan wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Ya. Karena dia dianggap orang kafir, apa janjinya iblis? Baik. Nah karena iblis, baiklah ya Allah. Karena engkau menganggap saya ini sesat, karena tidak mau sujud terhadap Nabi Adam, maka baik, Pak Indro Alilino. Kembalikan saya ke dunia.
Tetapi di dunia, qala rabbi aghwaytani la uzyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, karena iblis mangri Allah Ta'ala, oh karai, karena engkau menganggap saya ini sesat, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka kembalikan saya di dunia. Tapi di dunia seluruh umatnya Muhammad saya goda, seluruh anak cucunya Adam saya goda, yang ngasih ambata karena yang kugodai, dan saya akan mendatanginya di waktu namada. Nah, kubatui ina kutongkok matanna supaya tandrek marek akule na cili pasangalina apa ku pacinika. Nah, kutongkok tolinna supaya tandrek marek akule na langere pasangalina apa ku papalangeran. Iya linde dasarna pa ibu parallu ni palong-palong saraya punan muntung ki kalimat la ilaha illallah. Itu ya Bapak Ibu, polong-polong poin sedikit ya teto makira jusana gura-gura ya ini polong la ilaha illallah itu biasa-biasa saja ya, jangan, enggak usah terlalu besar ya, yang penting dia bisa apa mendengar. Nah, jangan sampai ki polong poin berarti dengan la ilaha illallah tak bangkanya tuh marah kasih dipulus Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya pun nuntung ki kalimat la ilaha illallah anjatau amada ngatabe. Pun nalek bak niki tuntun nalek na baca tom ni kodong wala puta saka-saka ki bate na pamaringi. Tapi boleh pesai, tapi boleh suroi. Umpama ni tuntungi, siana angurani ko, baca ko la ilaha illallah na baca tom ni kodong cuma saka-saka. La ilaha illallah. Sudah mau bagi menjembatkan macam apa dong ngemani. Ya Allah, matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Begitu. Tapi kalau suruh, baca kok boleh. Kalau suruh, Bapak Ibu sekalian, kisuro salah antuntungi kalimat la ilaha illallah tanda dalam musuh bacaan na tak mate. Ditentungan lelo sana. Tak pernah gua la ilaha Tengok pada sana. Apa nak kongi? Andre karingan la ta'ala. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang harus kita lakukan pada saat ada orang dalam keadaan sakaratul maut. Tuntung dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Bapak Ibu? Wa akhiru kalamihi. Inaina to ampacapku ki kananna dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah andrek marahin pak balasakna pasangalinna suruga pamasina Allah Ta'ala. Nah itu Bapak Ibu. Jadi lanjutkan tadi sejarahnya Pak, ceritanya. Sekitar tetes sampulon 2 di Bania Pak. Ada SMS karena saya waktu itu amin Roma yang ceramah ya. Bapak Ibu, sebenarnya sempat jangan suruh juga jamaahnya karena ustaz. Lanjut kami boleh ceramah mata. Bukan kinaipin ceramah. Amin Roma semua Pak. Akan juga ketemu nih ya ustaz. Bukan cocok nih. Makanak kami kena ceramah masih ada jadi kekang kan jaga kena di ruang. Jadi pun akan lagi ruang jelas potong puluh no. Aku itu. Saya salah pahangi kapag ko kinjo lalang ustaz ampolo. Pak Ibu, mohon maaf. Nagkatang ngajak peluk na. Itu urusan saya. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sekiranya sama jam 12 malam Pak ada SMS masuk na kana ustaz injo sumpah kurang tahu kuda nasari sudah kembali menghadap kepada Allah meninggal dunia. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ajal kematian sudah sampai tidak bisa dimajukan juga tidak akan pernah bisa dimundurkan. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela, ada persiapan tak tidak ada persiapan tak, kalau manjan kasih asiki sampai kembali kepada Allah. Tidak ada Pak Ibu alasan. Kembali kepada Allah Bapak Ibu.